Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ibu tanya begini, Nyai, mama penasaran, apa yang jadi korban teh Nyai sendiri atau banyak teman? Sudah dia reda, mama yang dari sini mah korban semua katanya. Ini sangat biadab, kejahatan luar biasa. Dan ini saya rasa ini sudah pantaslah si pelaku ini dihukum mati. Mau tidak mau, harus jelas sanad keilmuannya dia dari mana, dari kiai siapa dia belajar, kemudian apakah dari sisi integritas dia layak. Yang paling pokok sebenarnya adalah pengawasan dan pembinaan terhadap para pendidik ini. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kalimat inilah yang saat ini menggambarkan betapa terancamnya kehidupan anak dari serangan predator seks yang sewaktu-waktu dapat mengintai mereka. Kondisinya kian miris ketika kejahatan ini justru dilakukan di ruang belajar tempat anak-anak menimba ilmu. Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat aman bagi anak untuk meningkatkan pengetahuan agama justru dijadikan ruang melampiaskan nafsu setan oleh oknum tenaga pendidik atau pengasuh pondok pesantren yang tuna moral. Mengapa hal ini bisa terjadi? Benarkah pengawasan pemerintah selama ini lemah dalam mengontrol aktivitas pembelajaran yang mengadopsi sistem asrama? Dan bagaimana pula semestinya standar kelayakan yang diterapkan kepada figur sentral dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan agama? Dalam sebulan terakhir, terungkap 4 kasus kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Bandung, Jawa Barat, sedikitnya 12 santri perempuan berusia 13-16 tahun menjadi korban kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan HW, pengampu pondok Tahfiz Al-Ikhlas. Di Tasikmalaya, 9 santriwati lagi-lagi menjadi korban pengurus yayasan pesantren. Di Depok, 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Muka Beji Depok lagi-lagi menjadi korban pencabulan guru ngajinya MMS, 69 tahun. Hal serupa juga terjadi di Jawa Timur. Anak pemilik pesantren diduga memperkosa santriwati pesantren. Miris, para santriwati yang menjadi korban sang guru ngaji tersebut tak sedikit berbadan 2 dan telah melahirkan. Entah apa yang ada di benak Heri Wirawan alias HW, seorang pimpinan sekaligus pengasuh Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda Madani Boarding School. HW begitu buas melakukan pelecehan seksual kepada belasan santriwati yang tak lain adalah muridnya sendiri. Sebagai seorang pengasuh yayasan pendidikan, apalagi berbasis agama, sudah semestinya bisa memberikan contoh yang bijak dan baik kepada seluruh santrinya. Perilakunya ini sungguh di luar nalar dan berdampak fatal bagi perkembangan mental psikologis puluhan muridnya yang menjadi korban. Di salah satu tempat di belakang saya inilah, Heri Wirawan, salah seorang pimpinan Yayasan Manarul Huda, tega menodai, melukai hati nurani, dan merusak masa depan belasan anak perempuan yang tidak lain adalah muridnya. Heri Wirawan diduga mulai melakukan pelecehan seksual terhadap belasan murid yang bermukim di yayasan yang ia kelola sejak tahun 2016. Tidak banyak warga sekitar yang tahu kegiatan seperti apa yang berlangsung di sekolah berbasis asrama ini. Para penghuninya termasuk Heri sebagai pengasuh justru tertutup. Warga sekitar hanya sesekali mendapati sejumlah santri perempuan berbelanja kebutuhan pokok di warung milik warga. Akhirnya tertutup, kita juga nggak tahu tuh aktivitas seperti apa di dalam, apa ada kegiatan apa. Kami warga di sini tidak tahu. Rupanya tidak hanya di pesantren dan yayasan miliknya saja, pria asal Garut ini juga melancarkan aksi bejatnya di apartemen hingga hotel yang ia sewa. Dia Kurniasari,
Ketua P2TP2A Kabupaten Garut mengungkap petualangan bejat Heri akhirnya terbongkar saat salah satu keluarga korban menaruh curiga dengan perkembangan tubuh sang anak yang mengalami perubahan ketika pulang ke rumah. Waktu pulang, seorang ibu melihat perubahan pada anaknya. Dia langsung menanyakan, kenapa kamu kok ada berubah ya? Terus anak itu jadi pendiam memang pas waktu pulang. Akhirnya juga setelah ditanya, dikorek, dia tuh stres terlihat anak. Akhirnya dia berterus terang bahwa dia tuh sedang hamil waktu itu 4 bulan. Nah setelah itu ibunya ini akhirnya mengajak temannya yang pulang ini untuk melapor dengan kepala desa ke Polda Jabar. Tim Special Report Metro TV menelusuri keberadaan sejumlah korban yang kebanyakan berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Untuk sampai ke rumah korban, dari pusat kota Garut memakan waktu sekitar 5 jam perjalanan. Kami akan mendatangi sebuah desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut informasi yang kami terima, di desa yang akan kami datangi ada 4 orang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Di lokasi kami menemui sebut saja Dewi, bukan nama sebenarnya, ibu dari salah satu santriwati yang menjadi korban pelecehan seksual, Heri Wirawan. Saat itu, anaknya tengah hamil 4 bulan dan kini telah melahirkan seorang bayi perempuan berusia 3 bulan. Kepada tim Special Report, Dewi bercerita bagaimana detik-detik anak perempuannya terbuai janji manis dan akhirnya berangkat ke Bandung di tahun 2016 bersama 3 orang rekannya. Gimana ceritanya? Anak ibu ikut sekolah atau pesantren di pondok pesantrennya si Heri Wirawan itu. Iming-imingnya gratis, sana akan bikin yayasan. Jadi dia teh butuh murid. Dengan mengajak anak saya dan rekan-rekan yang dari sini, yang dari sini 4, dengan harapan nanti anak ibu akan sukses. Bisa bawa saudara-saudaranya, bisa angkat harkat derajat orang tuanya kalau dia sukses. Namun anehnya, sejak sang anak mengikuti kegiatan belajar, pelaku mulai membatasi ruang gerak korban untuk dapat bertemu dengan keluarganya. Ketika itu, pihak keluarga mulai melihat keanehan soal aktivitas korban selama berada di sekolah asrama milik pelaku. Dewi semakin yakin jika ada yang tidak beres dengan aktivitas belajar anaknya selama di Bandung. Barulah pada momentum perayaan Idul Fitri tahun ini, perbuatan HW akhirnya terbongkar. Tidak hanya anaknya, melainkan ada belasan perempuan lugu di bawah umur yang kini menjadi korban kebiadaban sang guru. Si Bibi di sananya beli tespek, kata temannya ke adik saya. Mama teh udah curiga, Nyai teh hamil. Kata ibu kan langsung ke sana. Kalau Nyai emang hamil, Nyai ada yang memaksa. Nyai jangan takut Mama marahi. Ke sini dia nangis. Saya peluk sambil saya juga nangis. Ya Mama, aku teh lagi hamil katanya. Sama siapa? Kan panggilannya Bapak. Sama Bapak kata dia. Anak kita itu udah dikhianati sama guru ngajinya. Ke penegak hukum, ibu mau si pelaku itu dihukum dengan seberat-beratnya Pak. Kalau bisa mah ibu mau hukuman mati. Kalau gak bisa hukuman seumur hidup plus kebiri. Para orang tua korban kebiadaban HW lainnya juga berharap agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Ingin dihukum yang seberat-beratnya. Dikebirilah sakitnya orang tua, sakitnya anak sampai sekarang aja. Anak saya itu memang sekolah. Kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung. Ketika diinvestigasi di lapangan, itu ternyata nggak ada namanya pendidikan yang struktur dan terlembagakan. Dalam artian ketika ditanya misalnya, apakah Anda itu tingkatannya apa? Sanawiyah, aliyah atau apa? Nggak tahu kami Pak. Kurikulumnya bahkan nggak jelas gitu. Kami juga menemui D, seorang tokoh masyarakat setempat yang pertama kali mempromosikan pendidikan agama gratis milik HW kepada sejumlah anak perempuan di desa ini.
Informasi pendidikan gratis tersebut ia terima langsung dari sang istri yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan N yang tak lain merupakan istri HW. Informasi tersebut nyatanya disambut baik oleh masyarakat setempat, apalagi dengan iming-iming sekolah gratis dan jika lulus dijamin menjadi tahfiz Quran. Tak hanya itu, anak-anak juga dijanjikan beasiswa kuliah jika berprestasi. Itu waktu di awal dia meminta katakan atau memberitahu ke saya untuk memberitahu kepada anak-anak yang punya keinginan untuk sekolah di sana. Ya, nggak ada yang janggal. Tapi setelah saya tahu dan terbongkarnya kasus ini, saya merasa berdosa sekali kepada anak-anak dan kepada orang tua dan juga kepada kampung kami ini. Yang saya tahu rumah tahfiz itu dikelolanya sama istrinya. Anak-anak itu dibagi dua, ada yang di Cibiru dan ada juga yang di Sukanegara. Yang udah punya anak katanya di situ, di boarding school itu. Kasus kekerasan seksual yang menimpa belasan santriwati asal Garut semakin menegaskan jika ancaman kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di ruang belajar semakin serius dan harus segera dicegah. Selain untuk menjamin keamanan anak, ini penting dalam rangka mengawal generasi penerus bangsa meraih masa depan. Harus menurut apa kata guru. Dalih inilah yang kerap kali digunakan oleh pelaku saat memperdaya belasan santriwati agar mau melakukan tindakan tidak bermoral. Akibat perbuatan bejat yang berulang dalam kurun waktu lebih 5 tahun, sejumlah santri kini harus menanggung derita. Mereka dinyatakan hamil dan beberapa korban sudah melahirkan, bahkan ada yang lebih dari 1 kali. Modusnya si pelaku ini merasa ke anak-anak bapak tuh tidak diperhatikan oleh istri. Akhirnya dia mungkin ketagihan anak-anak ini, jadi kalian harus nurut kata guru. Ini guru harus dihormati. Walaupun ada beberapa anak mengingatkan, Pak ini dosa, oh enggak, ini tidak apa-apa. Jadi bagaimana akhirnya anak-anak itu melihat teman-temannya ya bergilir dipakai oleh pelaku. Dia sebagai pendiri yayasan, dia pemilik yayasan, dia ketua yayasan juga gitu. Jadi memang semua dia lakukan sendiri gitu loh. Yang mendirikan yayasan itu, dia menerima donasi untuk yayasan itu. Ini kan kejahatan sangat-sangat serius. Yang secara akal sehat, yang mengganggu common sense kita lah. Dengan menggunakan kedok agama, kedok kemudian pendidikan itu. Melakukan tindakan yang mohon maaf sangat-sangat tidak bermoral lah, menyetubuhi, memaksa ya anak santri yang seharusnya dilindungi, yang seharusnya dididik itu bahkan dilakukan berulang kali gitu. Dalam memuluskan rencana busuknya tersebut, Heri mencari anak-anak perempuan di wilayah pedalaman Garut untuk dijadikan santri di yayasan pendidikan yang didirikan pada tahun 2016 silam. Dengan iming-iming pendidikan gratis dan fasilitas asrama lengkap bagi para santri, melalui jaringan keluarga dekatnya, ia mampu menjaring puluhan anak perempuan di bawah umur untuk belajar di yayasan pendidikan miliknya. Namun, relasi kuasa yang dimiliki HW ini justru disalahgunakan untuk meruda paksa para korbannya. Orang ini bukan pedofil, karena rata-rata beberapa pelaku itu punya istri, yang artinya bukan anak-anak toh. Nah, lalu kenapa dengan anak-anak? Ya karena relasi kuasa tadi, dia punya kewenangan di situ, dia punya kuasa di situ. Dia memanfaatkan orang-orang yang lebih lemah tadi. Lebih mudah bagi dia memanfaatkan anak-anak itu gitu. Pondok pesantren tersebut tersebar di sejumlah tempat seperti boarding school Madani di Cibiru, Pondok Tahfiz Al-Ikhlas di Jalan Sukanagara, Antapani Kidul, serta Yayasan Manarul Huda Antapani Tengah, Kota Bandung. Dari ketiga lembaga pendidikan tersebut yang tercatat izinnya secara resmi di kantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, hanya Yayasan Manarul Huda yang terletak di kawasan Antapani. Sementara 2 lainnya yang dikelola ternyata ilegal. Manarul Huda Antapani, itu yang ada izin operasionalnya sejak 2016. Dia di 2018 konon mendirikan di Cibiru itu, yang dia beri plang di situ Madani Boarding School. Jadi sebenarnya ini ilegal yang di sini karena tidak ada perizinan dan tidak ada pemberitahuan juga sebagai cabang dari
pesantren yang Dan dia tidak ada dirikan. laporan juga Kementerian? Tidak ada laporan, yang di Cibiru itu tidak ada laporan. Pondok pesantren ini disebut-sebut pernah menerima bantuan operasional Pondok Pesantren Salafiyah atau BOS PPS selama periode 2018 hingga tahun 2020. Namun, sejak kasus pencabulan terhadap belasan santriwati di pesantren ini, pihak Kementerian Agama telah menghentikan bantuan operasional tersebut sejak tahun 2021. Parahnya lagi, Heri Wirawan diduga kerap mengeksploitasi anak-anak dari korban santrinya itu sebagai tameng untuk meminta bantuan kepada para donatur. Hasilnya digunakan Heri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang lebih menyedihkannya, ketika misalnya ada donatur datang ke tempatnya si HW ini, diterima oleh anak-anak karena si donatur sesungguhnya memberikan pada anak-anaknya itu. Tapi begitu tamunya pulang, kemudian diambil hasil donasinya itu, sumbangan itu diambil sama dia dan digunakan untuk kepentingannya dia. Gitu, Pak. Hasil pendalaman kami itu juga dapat dari bantuan-bantuan sosial misalnya gitu. Terbongkarnya kasus pencabulan belasan santriwati yang melibatkan tokoh sentral lembaga pendidikan berbasis agama tentu saja menjadi tamparan keras bagi semua pihak agar lebih selektif dalam memilih tempat menuntut ilmu. Sertifikasi kompetensinya selama ini seperti apa sih, Pak? Nah itu memang, makanya itulah sisi kekurangannya ya. Seorang kiai kan nggak ada sertifikasinya, Pak. Itu masalahnya di situ. Seorang ustadz tidak ada sertifikasinya, beda dengan misalnya kepala sekolah ya, dia harus lulus. Nah, maka dari itu kami mendorong untuk adanya keterlibatan ormas keagamaan ya, si MUI, NU Muhammadiyah. Yang paling pokok sebenarnya bukan sertifikasi, adalah pengawasan dan pembinaan terhadap para pendidik ini. Standar kelayakan pondok pesantren, termasuk para pengasuhnya, menjadi poin penting untuk menjaga marwah pesantren agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, dalam 3 tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 45% diantaranya merupakan kekerasan seksual, 19% kekerasan psikis, dan sekitar 18% lainnya berupa kekerasan fisik. Kekerasan seksual yang menimpa para santriwati yang melibatkan pengasuhnya terjadi di sejumlah daerah. Kekerasan seksual ini kenapa kemudian rawan? Ada banyak faktor yang menjadi penyebab. Salah satunya sebenarnya adalah sekolah yang harus menjadi aman, kan itu menjadi tidak aman ya bagi anak-anak. Ya kayak misalnya kasus Bandung, ketika dapat izin udah ditengok nggak sih? Gurunya ada nggak? Buktinya gurunya cuma 1. Ini dicek nggak? Ini bentuknya rumah. Kenapa diberi izin gitu? Nah ini kan artinya lemah kontrol di awal. Bisa jadi, minimnya pengawasan terhadap sistem pendidikan seperti pesantren menjadi celah bagi para oknum pengasuh, pengajar, hingga pemilik untuk melakukan tindakan di luar norma. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak agar pengawasan semakin ditingkatkan. Karena ini fenomena gunung es, sehingga kita harus atasi dari akarnya. Mindset kita selama ini kan terkesan pesantren ya baguslah begitu ya. Ternyata kan ada oknum. Ya memang pendidik agama, tapi bukan pondok pesantren dalam pengertian yang kita kenal. Model boarding school ataupun merupakan pondok seperti itu adalah kelemahannya di situ. Saat ini, proses pengadilan terhadap terdakwa Heri Wirawan sedang bergulir di pengadilan publik. Tentu berharap hukuman berat dapat diberikan dan aparat penegak hukum mengembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dakwaan ini seolah-olah ada korban, ada pelaku, selesai. Seperti sederhana gitu ya. Tidak tahu rangkaiannya si anak ini, korban ini, sampai ke pesantren itu, ke tempat si Heri itu, dia dapat informasi dari siapa? Apakah ada kerjasama dengan si Heri dengan persoalan kelakuan si Heri yang nggak benar ini, atau emang benar-benar tidak tahu si yang merekrut ini kalau kelakuan si Heri itu seperti itu? Nah itu kan perlu diperiksa polisi. Atau karena salah
menangkap ajaran atau emang ajaran seperti itu atau karena kenakalan sendiri gitu. Saya tidak habis pikir, anak yang sedang sakit mesti diajak dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Saya rasa itu suatu kejahatan yang luar biasa. Wajar dan pantas kalau dikenakan hukuman mati. Kami nanti akan dalami lagi, terutama di fakta persidangan seperti apa, apakah memang dia aksi tunggal atau melibatkan pihak-pihak lain misalnya, baik itu keluarganya maupun pihak terdekat lainnya. Tapi sayangnya, rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, rancangan Undang-Undang TPKS yang semestinya bisa dijadikan payung hukum untuk memperkuat penanganan peliknya kasus ini justru tak kunjung disahkan. Entah apa penyebabnya. Yang pasti saat ini kita semua menunggu kehadiran RUU TPKS untuk menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman kekerasan seksual yang semakin merajalela. Kalau menurut pimpinan ya hanya faktor teknis saja. Tapi political will dari pimpinan sejauh ini saya lihat itu ada ya. Memang disayangkan untuk tidak diparipurnakan pada masa penutupan sidang kemarin ya. Itu bicara timing dan berbicara sensitivitas terhadap momentum ya. Mendapatkan ruang pendidikan yang layak, nyaman, dan aman merupakan hak bagi setiap anak untuk mendorong terciptanya masa depan yang lebih baik. Celakanya, ruang ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang kehadirannya malah merusak mimpi mereka. Sudah saatnya pengawasan ditingkatkan agar janji manis pendidikan tak berubah menjadi luka batin yang menyelimuti keceriaan mereka. Metro TV